Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi nomor 3 itu adalah zakat. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait zakat ini ada 2 yang biasanya memang kita keluarkan di akhir-akhir Ramadan. Ada pendapat ulama sebenarnya awal Ramadan sudah mulai mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Tapi kebanyakan kemudian para jamaah umat Islam mengeluarkan di akhir-akhir Ramadan. Saya kira tidak apa-apa, tidak ada masalah terkait ini. Nah, zakat yang bergandengan dengan sholat ini menjadi penting. Karena mohon maaf, perhatian umat Islam terhadap sholat itu tinggi. Alhamdulillah sudah tinggi, walaupun banyak juga yang umat Islam itu ada yang tidak menunaikan sholat. Enten boten? Ada? Waduh, rawuh boten pergi? Boten nggih. Iya, saya juga kaget. Ada seorang anak yang tadi malam saya ngobrol-ngobrol, anak kelas 1 SD. 1 SD, dia bangga menunjukkan sebuah ID card. Pak, saya panitia loh Pak. Iya toh. Mana buktinya? Terus diambillah itu yang namanya pokat itu, tulisannya panitia Ramadan. Saya panitia Pak, ini kelas 1 tapi sudah panitia ya, kelas 1 SD. Betapa bangganya anak ini, saya salut. Terus mana bapakmu Dek? Bapak saya nggak ada Pak. Bapak saya nggak sholat. Bapak saya dia terus terang nggak sholat katanya. Jadi tidak hanya sholat pada waktu malam itu saja, tapi tidak sholat, termasuk sholat pada waktu yang lainnya. Oh, terus saya, Dek, berarti nanti kamu di rumah harus mengajak ya, mengajak bapakmu agar bisa sholat ya. Karena kamu itu akan menjadi pengganti bapakmu, harusnya bapakmu yang soleh, kemudian kamu menjadi soleh juga. Nah ini alhamdulillah kamu sudah aktif di masjid jadi panitia, maka ajaklah bapakmu agar bisa ke masjid untuk sholat. Jadi betul bahwa beberapa umat Islam ataupun mungkin banyak jumlahnya ya, yang memang perlu kita edukasi untuk bisa menunaikan sholat. Jangan sampai yang sholat itu KTP-nya Islam, nanti yang masuk Islam KTP-nya sementara orangnya tidak masuk surga. Ini perlu diedukasi. Nah, bagaimana hubungannya dengan zakat? Sholat dengan zakat itu sangat erat. Ketika sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk tunduk, sujud kita kepada Allah, maka zakat itu adalah upaya membersihkan. Maka ada 4 makna sebenarnya zakat itu. Kadang yang terbersit ataupun persepsi umat Islam itu zakat itu membersihkan. Nah ini yang mungkin perlu ditambah pengertiannya. Jadi zakat itu betul, zakat itu bernama pengertian lain itu at-tahur, itu sudah bagus, membersihkan, betul, membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang mungkin di dalam kita mencari harta ada hal-hal yang tidak betul, ada hal yang memang tercampur, mungkin kalau di dalam Al-Quran memang riba begitu. Nah inilah yang kemudian makna at-tahur tetap menjadi makna yang melekat kita, persepsi kita umat Islam bahwa zakat itu membersihkan. Kalau membersihkan itu sama barangnya. Maksudnya kalau kita laundry ya, laundry barang, melondrikan 3 barang, maka kita ya kembalinya juga 3 barang itu menjadi bersih. Pakaian yang kita cuci, kemudian 3 pakaian itu
tetap 3 jumlahnya, tapi akibatnya, implikasinya adalah menjadi bersih. Nah itu memang seperti itu, zakat juga seperti itu, harta kita yang mungkin ada hal-hal yang barangkali kotor maka menjadi bersih. Namun yang terpenting adalah 3 pengertian yang lain, yaitu yang kedua adalah barokah, ya, bahwa zakat itu bermakna barokah. Barokah itu bertambahnya apa yang kita peroleh menjadi sesuatu yang berkah, sesuatu yang baik, sesuatu yang insya Allah berlipat ganda, bertambah. Ya, barokah itu bertambah kebaikannya, bertambah kebaikannya. Jadi ketika kita berzakat, tidak hanya itu mensucikan, tapi harta kita bertambah kebaikannya. Ketika kita zakat fitri, zakat fitrah, kemudian ditambah zakat mal, Bapak Ibu yang kagungan barangkali zakat malnya apa yang memang harus dikeluarkan, itu dicari. Banyak profesi sebagai PNS, ASN itu zakat malnya 2,5%. Jangan sampai lebih dipentingkan zakat mal, ya, zakat mal itu di mal-mal, di supermarket, jangan. Karena kadang kita membawa 10.000 di masjid itu kelihatannya besar, 50.000 membawa ke masjid itu kelihatannya besar, tapi ketika dibawa ke mall itu 50.000 itu kecil sekali, sepertinya nggak bisa beli untuk apa-apa. Maka bawalah uang itu ke masjid untuk dilipat gandakan barokahnya, kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian yang kedua, bahwa zakat itu adalah barokah. Jadi ketika kita berzakat, kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian pengertian yang ketiga adalah anumu, bahwa zakat itu berkembang, tumbuh dan berkembang. Sebagaimana ketika kita menanam tanaman itu, tanaman kita sirami tanaman itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau tanaman itu tanpa disiram, tanpa diberi pupuk, itu akan kering, akan mati. Nah, zakat itu seperti itu. Ketika kemudian dizakati harta kita, tidak akan mati, justru akan bertambah, justru akan berkembang, tumbuh berkembang dengan baik. Jadi jangan mengira bahwa ketika zakat kita keluarkan 2,5%, atau kalau mohon maaf maunya di sini ada pertanian yang bagus itu 10%, itu kemudian kita merasa hilang hartanya, itu kita keliru persepsi kita. Justru akan tumbuh dan berkembang, dan itu banyak dirasakan oleh masyarakat, oleh itu di kaum tani di desa-desa itu dirasakan ketika mengeluarkan zakatnya atau syukuran dari apa yang dipanennya itu, ternyata besoknya lagi tumbuh dengan bagus tanamannya, kemudian syukuran lagi, itu bagian dari zakatnya. Itu yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah as-shalah, bahwa makna zakat itu adalah untuk membereskan harta, membereskan masalah kita, menjadi solusi dari apa yang kita lalui di dalam kehidupan. Mohon maaf, kadang ada yang ya di dalam kehidupan itu mengalami kesulitan. Itu justru dengan berzakat, insya Allah kesulitan itu akan menjadi mudah. Ada yang mohon izin tidak punya anak, bawahnya kehidupannya sulit, mengalami kesulitan. Ketika dagang juga nggak laris, bekerja seret bawahnya dalam hal rezeki. Nah, itu justru kita tidak eman-eman ketika berzakat. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, bahwa apa yang kamu nafkahkan pasti Allah akan menggantinya. Inilah di dalam surah Sabah ayat 39. Apa yang kita keluarkan pasti Allah akan menggantinya. Sehingga itu menjadi upaya membereskan masalah kita, menjadi solusi ketika kita banyak terpaan-terpaan problem kehidupan, maka
Solusinya adalah kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan apa yang harus memang menjadi hak bagi orang miskin yang meminta ataupun orang miskin yang tidak meminta, kita harus keluarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.